Ternyata nggak cuma bank rakyat, ternyata JP Morgan juga akumulasi bank mandiri, tapi masih melempem nih. Kita bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. IHSG hari ini menguat sih. Tutupan masih di 7300-an, 7311.92. Dan masih high low, tapi sisa 0,3% ya dari yang tadinya sempat naik ke 7401.58. Ternyata tutupan balik lagi, nggak berhasil tutup di atas 7325. Jadi kesimpulannya tetap stay safe aja ya. Ini jadi candle dengan body merah dan ninggalin shadow atas yang lebih gede ya dari body candlenya. Jadi memang masih belum ada satu sinyal yang cukup kuat, tapi ini bisa diartikan ada rejection di sini. Hati-hati, stay safe, pasang stop loss, trailing stop, dan take profitnya terutama buat yang lagi trading, karena masih ada kemungkinan kalau IHSG atau ada peluang IHSG-nya balik arah. Jadi kalau di minggu depan IHSG-nya balik lagi ke 7200 atau bahkan lebih bawah, ini OTW 7000 bulat berarti. Gitu ya. Stay safe dulu. Sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan. Happy cuan dulu lah kita. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan. Pertama, Wifi. Barang kemarin, kok kemarin ya? Saya lupa. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ini belinya. Dan tadi pagi juga sempat dibahas kalau si Wifi OTW 2600. Hari ini lunas 2600-nya, tutup di 2700, ngetes 2730. Mudah-mudahan besok breakout ya. Dan OTW 3000 mudah-mudahan. Intraday-nya masih bisa diincar buat fast trade buat besok gitu ya. Jadi happy cuan buat yang udah jualan. Mungkin tadi buat fast trade dan tadi emang dibahasnya buat fast trade waktu live Instagram pagi. Jadi buat yang mau ikutan live Instagram pagi jam 9.00, link Instagram kami ada di kolom deskripsi di bawah. Kemudian kedua ada Toba. Ini saham sempat dibahas di beberapa hari yang lalu juga, dan dibahas kalau target TP2 ada di 1000, TP1 ada di 890 dulu ya, TP2 di 1000, dan ini sekarang lagi OTW target TP full cycle di 1175. Kemungkinannya cukup besar untuk dibablas ini sih. Mudah-mudahan besok Senin di minggu depan ya, itu dibablas tuh 1175 ya. Buat yang mungkin tadi udah jualan ya happy cuan. Mudah-mudahan besok masih bisa bablas, atau kalau mau fast trade atau mau simpen lah ya. Kalau mau fast trade ya tinggal lihat Senin lah, mudah-mudahan nggak keep up. Kalau mau disimpan dulu atau di hold dulu buat yang udah punya barang, pasang trailing stop paling nggak di 1100 ya, 1100 atau 1095 gitulah. Next ada apa lagi? Saratoga. Si Saratoga barang beberapa hari yang lalu juga ini sempat dibahas kalau kemarin sebenarnya di YouTube juga udah dibahas kalau ini si Saratoga peluangnya cukup gede ke 1800, dan tadi juga udah dibahas ini mudah-mudahan lancar ke 1900-an ya. Buat yang udah jualan karena 1820 udah disamperin tuh, PRTP-nya udah disamperin lagi, bahkan tutup di atas 1820. Mudah-mudahan lanjut ke atas 1950. Jadi buat yang udah jualan happy cuan. Buat yang mau fast trade besok dipantau nih. Kalau naik ke atas 1860 ini ada peluang untuk lanjut ke 1900, 19 berapa ini? 1930. Jadi bisa untuk fast trade lagi gitu ya. Dan semoga bisa lanjut ke 2000. Next ada data saham yang masuk rekomendasi tanggal, seingat saya masuknya itu tanggal 7 ya, rekomendasi untuk tanggal 7, dapat barangnya tanggal 8 karena belinya ngantri di 1235, dan target TP1 ada di 1475, udah lunas hari ini. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ini ya, bisa lanjut ke 1700, 1690, 1700 itulah target TP2. Jadi buat yang udah jualan happy cuan, buat yang masih
pegang barang dan masih mau simpen, ini kalau kita lihat di intraday strukturnya di pullback terakhir di 1460, jadi pasang trailing stopnya di 1455 boleh gitu ya. Jadi tetap aman meskipun ngehold posisi. Next kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Saham pertama ada Cepin. Terakhir masuk ke dalam terakhir strategi yang ada di dalam list rekomendasi adalah beli ngantri di 4900, stop loss di bawah 4750, dan target TP1 ada di 5250, 5460. Belum dapat barang, ini Senin atau di minggu depan masih bisa diantriin di 4900 buat yang masih minat beli Cepin ya. Stop loss juga masih sama di bawah 4750. Sebenarnya kalau tutup di bawah 4750 sih ini stop lossnya, dan targetnya juga masih sama, target TP1 sekitar 5250 sampai 5450-an lah. Kemudian berikutnya ada Jasa Marga. Jasa Marga strategi terakhir yang ada di dalam list rekomendasi adalah ngantri di 3640. Belum dapat barang juga ini, tapi buat yang udah punya barang entah beberapa hari yang lalu atau hari ini tadi baru beli, di hold dulu nggak masalah. Selama nggak turun apalagi tutup di bawah 3480 itu masih aman disimpan ya. Mudah-mudahan masih lancar ke 4400-an atau ke target TP1 sih, saya incernya di target TP1 dari setup sebelumnya di 4670-an ya, 4680. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke sana. Next ada Emyor nih, sektornya sih masih lelet ya. Jadi terakhir strategi yang ada di dalam list rekomendasi adalah beli ngantri di 2010, 2000 gitu ya. Belum dapat barang, buat yang masih minat silahkan diantriin, masih bisa, masih aman lah. Selama nggak turun tutup di bawah 1820 ya masih aman. Dan target TP1 masih ada di 2450. Kemudian berikutnya ada Doit. Doit hari ini melemah lagi, tutup di 362, melemah 1,6%. Ya strateginya sih masih sama seperti yang kemarin ya, selama nggak turun tutup di bawah 328 sih masih aman. Dan silakan disimpan buat yang masih atau sudah punya barang ya, silakan masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 328. Buat yang belum punya barang dan berminat, ini boleh dibeli hari Senin, boleh dibeli 362 boleh, 360 boleh. Stop lossnya yang penting sama-sama di bawah 328, dan target TP1 ada di 450. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kemudian berikutnya ada Java, tadi ada Cepin. Javanya juga, ini Java sebenarnya bisa dibilang hampir nyampe sih. Hari ini baru 1735 ya. Terus ada rejection. Dan kalau misalnya masih pegang barang, pasang trailing stop dulu lah ya. Pasang trailing stop dulu di bawah low hari ini aja di 1670. Jadi kalau ke bawah, jadi kalau Senin besok break low, coba kita tungguin lagi di 1600-an kecil ya, seenggak-enggaknya di 1635 1630 lah. Mantul dari situ dibeli lagi, kalau enggak tungguin di 1570, 1515 dan 1460. Jadi ya TP-TP dulu sih nggak ada masalah, kecuali ini breakout 1735 ini makin besar peluang untuk ke 1800-an. Mudah-mudahan sih ditembus ya hari Senin besok. Next ada, nah ini Bank Mandiri nih yang diam-diam ternyata si JP Morgan akumulasi. Ceritanya sih sebenarnya sama ya kayak kemarin. Si Bank Mandiri sih bukan cuma Bank Mandiri tapi semua perbankan, semua banking masih cenderung cenderung slow. Jadi ya masih di sini aja, nggak naik meskipun IHSG-nya beberapa hari belakangan ini terbilang naiknya cukup bagus gitu ya. Ada sentimen positif juga. Kita lihat dari sisi teknikalnya aja. Kalau misalnya minat beli Bank Mandiri karena ada asing yang mulai akumulasi atau mulai masuk, coba kita lihat si teknikalnya. Ceritanya masih sama persis dari yang kemarin ya. Ada setup dari bulan Maret, kemudian level pre-entry di 4700, level entry di 4460, dan ini ada order block yang belum dites di 4640. Jadi kalau misalnya pengen beli 4700 itu boleh, atau antri di dua posisi 4700 dan 4460 itu boleh, selama si Bank Mandiri nggak turun dan tutup di bawah 4250. Jadi point of view saya masih tetap begitu, karena ini strukturnya masih downtrend, dan ini skenario terdekat ada
kemungkinan dia bikin range sideways dari 4250 sampai sekitar 5550 ya. Ada juga kemungkinan range sideways-nya menyempit. Jadi mudah-mudahan ini udah sampai area-area support dan tinggal mantulnya. Berarti kalau emang bener ini mau sideways dengan range yang menyempit antara 4250 sampai 5500-an, berarti ini kalau memang mau ngisi range sideways itu ada peluang ke 5200-an ya. Untuk trading sih oke. Gitu ya. Kalau untuk kalau mau invest, maksudnya beli disimpan gitu ya, atau mau nambah barang, terutama buat yang mau nambah barang, diperhatiin average-nya lah. Jangan sampai terlalu deket dan nggak ngefek apapun ke average, yang kecuali ya memang ya udah tutup mata aja konsepnya DCA, dollar cost averaging, atau nabung saham itu pengennya nabung saham Bank Mandiri dan tiap bulan beli ya bebas aja gitu, silakan aja beli di harga berapapun, disimpan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada 2 saham yang di request. Pertama TB ya, ini masuk masuk naik maksudnya. Naik, ada berita juga sih tadi yang keluar ya. Saya mau lihat dari sisi teknikalnya aja lah. Ada setup. Kalau kita lihat di sini ada setup, iya di sini ada setup dari bulan Maret kemarin, kemudian dia turun. Memang lebar sekali ini setupnya ya. Terus turun nyamperin level pre-entry dan naik, udah breakout atau bablas target TP1. Mudah-mudahan ini masih bisa OTW ke target TP2. Target TP2 ada di 1080 ya. Jadi ya kalau misalnya lagi pegang barang, pasang trailing stop aja. Mudah-mudahan modalnya cukup bawah. Jadi kalau modalnya cukup bawah enak nih. Geser ke intraday, di sini ada bearish divergence juga. Jadi uptrendnya udah mulai melemah ya. Kemudian dari strukturnya juga ini neckline divergence-nya juga ya, mostly sih neckline divergence-nya jadi pullback terakhirnya juga. Jadi selama nggak ke bawah 890 masih oke lah kalau misalnya mau disimpan, dan trailing stop atau pengamannya bisa ditaruh di 885 atau 880 gitu ya. Emang ya lumayan kempesnya, tapi angkanya di situ. Terus berikutnya ada Elsa yang di request. Elsa yang bikin saya agak gimana gitu ya, itu beberapa waktu yang lalu, di beberapa bulan yang lalu sih, bulan Mei itu ada sinyal dominant break sell, kemudian sempat saya anggap ini nyampe target TP1 lah. Terus dia naik ya, nembus ke atas 540, tapi buntutnya aja, shadownya aja, tutupan jauh di bawah 540. Kemudian turun lagi, ngetes 460-an, naik lagi. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah level 510 lah ya. Bisa breakout 510 nggak? 510 520-an. 510 530 lah. Kalau berhasil di breakout, peluangnya jadi makin besar untuk break high bulan Juni kemarin di 550. Tapi kalau enggak dan muncul rejection lagi, jangan-jangan mau bikin pattern reversal gitu ya. Dan kalau misalnya lagi pegang barang, mau nggak mau sih ini yang kelihatan angkanya di 476 ya, 476 untuk pasang pengamannya. Jadi kalau ke bawah 476 probabilitasnya jadi lebih besar ke bawah 460 lagi tuh. Kurang lebih kayak gitu sih Elsanya. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Senin 21 Juli 2025. Tapi sebelum itu saya mau info dulu. Tanggal 23 Juli 2025 ada pre-class Kampus Cuan Level Advance gratis. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah. Dan kalau mau info-info lebih lanjut bisa langsung WA saya ya. WA-nya juga ada di deskripsi di bawah, ada di sini juga di banner. Dan saham pertama, ngomong-ngomong ada 3 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Akra. Akra udah pernah masuk rekomendasi beberapa hari yang lalu. Strateginya masih sama persis karena hari ini tutup di 1190 dan low-nya juga 1190. Jadi belum dapat barang antrian kemarin di 1185 ya. Strateginya masih sama persis. Beli ngantri di 1185, stop loss di bawah 1130, dan mudah-mudahan berhasil ke 1400-an, tapi paling enggak nyampe ke target TP1 dulu di 1310 tuh udah lumayan, receiver ratio udah 1:2 lah gitu ya.
Kemudian yang kedua ada BBYP. BBYP yang menarik adalah hari ini naik tutup di atas 244 dan ada rally base rally. Ya, meskipun inside bar lah. Dan karena breakout 244 ini ada peluang lanjut ke 260 atau bahkan ngetes atau nyamperin target full cycle lagi di 296. Mudah-mudahan sih ke sana ya. Mudah-mudahan juga di breakout. Tapi paling enggak ke 260 itu udah lumayan lah. Jadi buat yang minat beli BBYP, strateginya beli ngantri di 244. Hari ini kan tutup di 246 ya. Jadi ngantri satu tick di bawah close hari ini aja. Terus stop lossnya itu kalau tutup di bawah 238. Jadi kalau cuman shadownya aja yang ngebreak atau tembus ke bawah 238, tutupan di 238 atau lebih atas, ya di hold dulu aja. Jadi closingnya ya yang di bawah 238 stop lossnya. Dan target di 260. Jadi mudah-mudahan dijemput kemudian lancar ke 260. Kemudian saham ketiga ada Pegas. Nah, ada banyak sebenarnya yang lagi nungguin Pegas sih. Termasuk saya lagi nungguin Pegas dari akhir Juni kemarin. Saya pikir ini Pegas tutup di atas 16.15. Ya, ternyata baru sekarang tutup di atas 16.15. Dan dengan Pegas tutup di 16.35 hari ini. 16.35 ya. Jadi ada setup nih, Pegasnya setupnya oke. Ada CB1 lah ya. Dan minimal ada, ya kalau kita ganti view-nya jadi line chart, ada zigzag higher low, baru ada high baru setelah higher low terbentuk gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa lancar paling nggak ke target TP1 di 1700. Dan strateginya adalah saya pilih beli ngantri di 1585 atau 1580, boleh pilih aja tuh salah satu ya. Stop loss di bawah 1530 dan targetnya saya cukupkan dulu di area target TP1 1700 sampai 1730 lah. Dan sebenarnya area belinya tuh dari 1610, 1615 tuh area beli ya. Jadi besok Senin maksudnya dipantau, kalau di 1615 dia mantul atau turunnya cuma sampai 1615, 1610, 1600 terus mantul, nggak jemput 1585 di time frame intraday-nya ada pola-pola bullish reversal yang oke, dibeli boleh. Targetnya tetap di 1700. Gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang, manfaatkan fitur automatic order yang ada di aplikasi masing-masing. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.